Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pakai mukadimah, mari kita mulai ceritanya. Ini kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang gemar bersedekah. Di antara beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa-rasanya kurang lengkap kalau tidak menyebut nama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang satu ini adalah termasuk golongan saudagar yang kaya raya. Pernah suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah, bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal, dibanding orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Sabda Rasulullah. Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hatinya, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki ini. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai ke Abdurrahman bin Auf, sontak banyak harta bendanya dihibahkan ke mereka yang akan hijrah. Namun bukannya malah habis kekayaan Abdurrahman bin Auf, malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa, katanya dalam hati. Sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya kemudian membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, hartanya pun habis tanpa sisa dan jatuh miskin, lantas berkata dalam hati, Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah. Sehari kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan menjadi obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Menurut pemeriksaan dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman, memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang lagi, para utusan raja tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf, lalu menjelaskan apa yang terjadi di negeri Yaman. Mereka menceritakan wabah yang sedang melanda negeri Yaman sekarang ini. Setelah itu, semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli Abdurrahman bin Auf, diangkut dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi, karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Dan benarlah janji Allah itu pasti dan Allah pasti menepati janjinya. Tiap kita melakukan satu kebaikan maka Allah akan balas 10 kali lipatnya dan bahkan lebih. Dan hanya Allah lah yang maha mengaruniakan dan maha mengatur segala sesuatu. Hikmah dari kisah ini adalah kita terus dan tetap saja melakukan kebaikan kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu melalui tangan siapa Allah mengirimkan pertolongannya. Mudah-mudahan kisah sahabat yang menjadi inspiratif bagi kehidupan kita ini, bisa menjadi teladan kita dalam menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.